channel Mega 59. Hari ini adalah kunjungan saya ke ibu yang pertama kali hamil dan sekarang memasuki kehamilan trimester pertama. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbahagia buat ibu yang sudah positif hamil. Tentu ini adalah berita yang menyenangkan dan momen istimewa buat ibu dan keluarga. Kehamilan yang pertama ini teman-teman, ini adalah momen yang istimewa bagi teman-teman. Karena itu sudah selayaknya teman-teman punya buku buat mencatat perkembangan dari pertama berhenti menstruasi sampai nanti anaknya dewasa. Hanya teman-teman seperti aku ya, kapan berhenti menstruasi nanti itu perlu kalau periksa atau kunjungan ke dokter itu nanti ditanyakan. Terus apa yang terjadi di masa kehamilan ini teman-teman? Teman-teman itu kalau saat ini belum pergi ke dokter, belum dapat informasi dari dokter, ini ada sedikit informasi buat teman. Selain menstruasi berhenti, apalagi teman-teman ciri-ciri yang biasanya mengikuti awal kehamilan ini, yaitu indera penciuman kita itu menjadi lebih sensitif teman-teman. Itu banyak orang yang begitu, biasa senang pakai parfum itu mual ya, biasa senang masakan atau bau masakan apa yang enak dia mual. Belum lagi kalau dipicu dengan naiknya asam lambung teman-teman, itu mualnya tambah parah ya. Itu gejala mual itu dialami oleh semua orang karena perubahan hormon kehamilan teman-teman, itu memicu mual. Jadi teman-teman tidak usah panik kalau mualnya sehari 3 kali, seperti minum obat sehari 3 kali, itu tidak apa-apa teman-teman. Tapi jangan sampai atau jangan dibiarkan kalau mualnya itu berlanjut sampai berkali-kali teman-teman ya, sampai sini ya, sakit, sampai kecut, sampai pahit, itu sudah bahaya teman-teman. Itu teman-teman nanti kurang cairan ya, bisa lemas. Itu solusinya kalau mual-mual begitu, pertama berhenti beraktivitas teman-teman ya, biar tenang, kita minum sehingga cairan yang keluar itu kita ganti. Syukur-syukur bisa minum jus, minum susu. Tapi kalau mual tidak bisa minum air putih. Kalau punya madu lebih bagus lagi, air putih hangat ditambah madu, itu membuat perut menjadi tenang, nanti mual-mualnya berhenti teman-teman. Yang kedua, cara mengatasi mual teman-teman yaitu berusaha makan walau sedikit tapi sering teman-teman ya. Porsinya lebih kecil tidak apa-apa tapi sering. Demi ini teman-teman, janinnya harus berkembang, harus dapat suplai makanan buat tumbuh, juga buat teman-teman sendiri ya, buat pembentukan sel darah merah, buat biar sehat itu perlu makan. Jadi jangan sampai dikalahkan oleh rasa mual. Kalau membersihkan gigi, jangan lupa lidahnya dibersihkan juga teman-teman ya. Soalnya kalau lidahnya putih, orang biasa aja makan jadi tidak enak, apalagi orang hamil. Jadi lidah itu harus bersih teman-teman. Teman-teman bisa beli alat pembersih lidah di mall atau di supermarket atau di apotek ada. Itu buat mengerok lidah supaya tidak putih teman-teman, nanti makannya enak. Perasaan mual ini kalau dilanjutkan teman-teman tidak diatasi membawa masalah macam-macam loh teman-teman. Kalau badan kurang asupan, kurang nutrisi, kurang gizi, kurang makan, tentu saja lemas ya teman-teman, nanti lemas. Setelah itu, selain itu bisa pusing-pusing, mata berkunang-kunang, terus emosi cepat naik teman-teman. Jadi itu harus diingat ya, harus makan biar masalah-masalah tadi pusing, cepat marah, lemes, lesu itu enggak ada teman-teman. Itu belum tentu kalau teman-teman pusing itu sakit, mungkin gara-gara kurang makan
sehingga kurang asupan gizi menjadikan kurang darah. Salah satu gejala orang kurang darah itu pusing dan lemas. Yang ketiga teman-teman yaitu ngidam ya. Biasa orang hamil itu ngidam, nggak usah bingung teman-teman. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya. Ngidam anaknya nanti keluar air liurnya atau ngiler itu nggak ada hubungannya teman-teman. Itu lain sendiri. Itu nanti kalau keluar air liurnya itu bayi biasanya mau keluar gigi atau apa. Jadi teman-teman jangan minta yang aneh-aneh. Kasihan nanti yang mencarikan, misalnya ndak musim mangga, cari mangga ndak ada ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu perkembangan janin dalam tubuh. Tentu teman-teman kan ingin ya janinnya itu berkembang, tidak tambah kecil tapi tambah besar. Karena itu perlu pengorbanan teman-teman. Sininya juga nanti teman-teman melar besar, pinggul besar ya. Semuanya itu ikut berkembang sesuai dengan perkembangan bayi dan pertambahan berat badan. Karena itu sesuatu yang alamiah, teman-teman tidak usah takut. Mungkin perubahan ini membawa dampak yang tidak enak bagi teman-teman, tidak nyaman ya. Sini panas ya, dadanya panas, perut panas, ini panas. Itu tanda-tanda kulit teman-teman itu aslinya sudah mulai ada peregangan dan kulit teman-teman itu kering. Jadi hati-hati, itu harus segera diatasi pakai hand body, pakai krim apa itu yang membuat tubuh itu tidak kering ya teman-teman, bikin lembab. Bisa pakai minyak zaitun, bisa pakai baby oil atau krim yang khusus buat ibu hamil di apotek teman-teman. Itu tubuh harus dijaga biar tidak parah ya. Itu gurat-gurat putih tidak muncul stretch mark itu. Nanti di minggu kelima ke atas itu juga muncul teman-teman ini garis kehitaman ya, yang dari pusar turun ke bawah sini teman-teman. Jangan bingung, itu alami teman-teman ya, itu garis ilahi, itu stempel buat ibu-ibu yang pernah melahirkan itu ada garisnya. Tidak usah ngaku lagi masih gadis ya, ini sudah pernah buat hamil, keluar linea negra, garis yang kehitaman yang nanti makin lama tambah hitam teman-teman. Itu tidak bisa dihilangkan. Kalau stretch mark itu ada obatnya, kalau itu tidak teman-teman ya, tidak bisa hilang. Jadi teman-teman tidak usah takut atau bingung. Pada kondisi awal ini teman-teman, tubuh masih menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Karena itu seringkali cepat capek teman-teman. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau capek, berhentilah sebentar, istirahat. Ambil waktu buat istirahat. Yang berikutnya, emosi itu menjadi labil teman-teman ya. Seperti tadi aku ngomong, ada pusing, ada apa, ada emosi, perubahan emosi. Ada yang dulunya periang jadi murung, yang dulunya senyum-senyum sekarang bersengut, tidak seperti biasanya lagi. Ada perubahan emosi teman-teman. Itu hati-hati, teman-teman harus sadar sehingga tidak terbawa emosi. Teman-teman harus berusaha menghadirkan emosi yang baik. Jangan marah-marah, cari hal-hal yang mengembirakan. Misalnya memutar lagu yang membuat gembira atau olahraga ringan teman-teman. Itu aku sudah bikin video olahraga buat kehamilan trimester pertama. Kalau sudah tahu positif teman-teman, misalnya tunggu 1 minggu atau 2 minggu, teman-teman berkunjunglah ke dokter kandungan atau bidan buat memastikan bahwa kandungan itu, bahwa teman-teman dan janin yang ada di dalam kandungan itu sehat. Nanti di sana teman-teman diperiksa ya. Waktu diperiksa itu teman-teman jangan diam aja ya, berinteraksi dengan bidan atau dokternya, tanya-tanya
Soalnya ada juga bidan atau dokter yang hemat bicara ya, kalau tidak ditanya tidak menjelaskan. Padahal teman-teman kan baru pertama kali hamil, perlu informasi yang banyak dan benar. Ya, waktu ditensi nanti teman-teman ditensi, diukur tekanan darahnya, jangan malas atau malu tanya, tensiku berapa sih tadi Bu atau dokter, tadi tensiku berapa, normal enggak gitu. Nah terus kalau di USG juga tanya, dilihat sama ditanya ya dokternya itu, bayinya sehat enggak dokter gitu ya. Kalau dokternya enggak menjelaskan harus tanya, tapi biasanya ada dokter yang ramah ya, senang, oh ini Bu ini lihat bayinya sehat gitu. Itu menyenangkan sekali teman-teman punya dokter yang peduli. Enggak cuma di USG teman-teman, juga di tes darahnya. Nanti saya tanya teman-teman itu HB-nya berapa ya, teman-teman HB-nya berapa, kurang darah enggak, ada diabetes enggak. Jangan lupa teman-teman kalau pusing atau mual-mual minta juga diresepkan ya teman-teman. Dokter aku sering pusing atau sering mual-mual, itu harus ngomong, daripada nanti teman-teman ngarang sendiri beli obat di apotek sembarang, itu jangan teman-teman ya, itu bahaya. Jadi jangan malas bertanya waktu kunjungan ke dokter, dari rumah sudah dikarang apa aja yang ingin diketahui dan ditanyakan. Jadi di sana sudah ada persiapan. Nah itu demikian teman-teman, apa yang dapat saya share buat teman-teman sebelum kunjungan ke dokter kandungan yang pertama kali. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.